Pada saat ini, Raja Hantu Senming memandang Laut Mati di depannya dengan penuh semangat. Dia, yang telah bertarung dan bertempur di Laut Mati sepanjang tahun, sekilas mengenalinya. Laut Mati di depannya berisi hal-hal yang mencengangkan. Kekuatannya begitu dahsyat, ini pasti air Laut Mati yang lahir dari mata air Laut Mati. Jika ia bisa menguasai air Laut Mati ini, maka dalam perebutan kuota kawasan terlarang Laut Mati pasti akan lebih unggul dari pemilik kawasan terlarang lainnya. Hal ini mempunyai daya tarik yang sangat menarik baginya. Biarkan kamu kabur sebentar. Saat aku menguasai Laut Mati, belum terlambat untuk membunuhmu. Ucap Raja Hantu Senming melihat ke arah di mana Jenderal Makam Ming Yan telah menghilang dan mendengus dingin. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan air Laut Mati di depan inkarnasinya. Pada saat ini, apakah kesadarannya hancur atau putranya terbunuh, semuanya tidak penting dan tidak sepenting Laut Mati di hadapannya. Dalam sekejap, alam hutan yang menakutkan terbentuk, berubah menjadi sangkar, menutupi Laut Mati di depannya dengan kekuatan tirai langit, mencoba untuk memurnikannya secara paksa. Dan ketika Raja Hantu Senming mencoba memurnikan air Laut Mati ini, di kejauhan, ada kekosongan tersembunyi di luar punggung Bukit Guiwei. Bola api gelap tiba-tiba muncul dan mengembun kembali menjadi sosok Jenderal Makam Ming Yan. Setelah kemunculannya, Jenderal Makam Ming Yan memuntahkan seteguk darah sebelum dia bisa berdiri tegak. Jenderal Makam Ming Yan terbatuk-batuk dengan keras, napasnya kurang dari 1/5 dari masa kejayaannya, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jenderal Makam Ming Yan, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Ucap Qin Chen tiba-tiba muncul di sebelah Jenderal Makam Ming Yan dan berkata sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani tuanku. Ucap Jenderal Makam Ming Yan tampak pucat dan berkata dengan lemah. Kerusakan pada asalnya menyebabkan auranya turun drastis. Transendensi rangkap 3,5 langkah yang sebelumnya hampir padat sekarang juga turun drastis. Namun, Qin Chen tidak peduli, begitu dia mengangkat tangannya, Jenderal Makam Ming Yan tiba-tiba menghilang dan kembali ke dunia kekacauan. Ketika Jenderal Makam Ming Yan kembali ke dunia kekacauan, aturan surga di dunia kekacauan tiba-tiba mulai bekerja. Kekuatan bergulir dari sumber surga diintegrasikan ke dalam tubuh Jenderal Makam Ming Yan, dan dengan cepat memberi nutrisi pada sumber Jenderal Makam Ming Yan. Aura asli yang telah hilang dalam jumlah besar sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Inilah manfaat Jenderal Makam Ming Yan yang mengintegrasikan dunia kekacauan. Kerusakan pada asal adalah cedera yang sangat sulit bagi dunia luar dan siapapun. Sekali asal rusak, bahkan akan mempengaruhi pencapaian seumur hidup. Namun, setelah berintegrasi dengan dunia kekacauan, Jenderal Makam Ming Yan dapat dianggap sebagai setengah dari dunia kekacauan. Cedera apapun pada makhluk hidup dapat diperbaiki tanpa meninggalkan gejala sisa apapun selama dunia kekacauan ini memiliki energi yang cukup. Di samping Qin Chen, leluhur Wan Guming muncul dan memandang Qin Chen dengan ragu, Tuan Muda Chen, jika Anda membiarkan Jenderal Makam Ming Yan melakukan ini, apakah Raja Hantu Senming akan tertipu? Selain itu, Anda juga meninggalkan air Laut Mati, agar Raja Hantu Senming percaya bahwa Jenderal Makam Ming Yan membunuh putranya dan menghancurkan kesadarannya, bukankah kerugiannya terlalu besar? Air Laut Mati sangatlah berharga. Bahkan jika Qin Chen mengumpulkan seluruh mata air Laut Mati, air Laut Mati bahkan tidak 1/10.000 dari total air di mata air Laut Mati, namun tetap berharga. Haha, jika kamu tidak meninggalkan beberapa hal baik, bagaimana Raja Hantu Senming bisa dengan mudah tergoda? Apakah kamu percaya sepenuhnya? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam punggung Bukit Guiweiling, lalu melirik aura kematian mengerikan yang datang dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, lihat saja, pemilik makam kematian sedang dalam perjalanan, dan pertunjukan akan segera dimulai. Tuan Muda Chen maksudnya pemilik makam kematian dan Raja Hantu Senming akan bertarung. Ucap Wan Gumingzu dengan ragu. Qin Chen tersenyum dan berkata, apa gunanya bertarung? Saya khawatir mereka berdua akan bertarung sampai mati. Senyuman muncul di sudut mulut Qin Chen, air Laut Mati adalah lotere. Tanpa lotere, pemandangan ini tidak akan menarik dan mengasyikkan. Apakah kamu mengerti? Wan Gumingzu tercengang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, masih ada sedikit kecurigaan di matanya. Akankah situasinya benar-benar seperti yang diharapkan oleh Tuan Chen? Oke, ayo cepat bersembunyi. Kalau tidak, jika kita ketahuan memiliki orang luar, kita tidak akan bisa menonton pertunjukan bagus ini. Qin Chen tersenyum dan melirik leluhur Wan Guming, tubuhnya bergoyang,
dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tidak ada apa-apa sekarang. Pada saat ini, di kejauhan di luar punggung Bukit Guiwei, sosok menjulang tinggi berisi aura kematian tak berujung tiba-tiba muncul. Itu adalah pemilik makam kematian. Hah? Aura tadi tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Apakah pihak lain pergi? Gumam pemilik makam kematian, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ruang tak berujung lewat di belakangnya, dan kecepatannya meningkat lagi. Pada saat ini, di punggung Bukit Guiwei, Raja Hantu Senming dengan panik memurnikan air laut mati. Gelombang besar niat membunuh dari laut mati melonjak, menyebabkan domain hutan yang dibentuk oleh Raja Hantu Senming bergetar terus-menerus. Retakan muncul dalam suara berderak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Niat membunuh di laut mati sungguh menakutkan. Sungai yang panjang ini tidak dapat dengan mudah menjebak bahkan domain hutanku. Gumam Raja Hantu Senming menunjukkan ekspresi takjub. Laut mati di depannya panjangnya hanya 100 mil, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Seberapa mengerikankah laut mati yang sebenarnya? Sungguh tidak terbayangkan, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangatlah mengerikan. Bahkan dengan tingkat budidaya Raja Hantu Senming saat ini, tidak mudah untuk sekadar mengendalikan air laut mati dengan radius 100 mil. Niat membunuh yang berat terus berdampak pada dirinya. Bagaimana Jenderal Makam Mingyan mengendalikan sungai laut mati yang begitu mengerikan sebelumnya? Pada saat ini, Raja Hantu Senming tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa sangat sulit untuk memurnikan sungai panjang di depannya dalam waktu singkat. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Jenderal Makam Mingyan? Atau apakah dia mendapatkan semacam petualangan? Pikir Raja Hantu Senming, matanya berkilat, dan berbagai spekulasi muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat aura api dunia bawah di sekitarnya yang telah dimusnahkan tetapi belum sepenuhnya hilang, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, domain hutan tak berujung terbentuk. Di sekitar langit dan bumi, kekuatan api hantu yang telah tersebar oleh penghancuran diri Jenderal Makam Mingyan dengan cepat disatukan kembali oleh Raja Hantu Senming. Sekelompok api hantu gelap langsung muncul di telapak tangan Raja Hantu Senming, melompat terus-menerus. Ada semacam kekuatan aturan unik dalam nafas api dunia bawah ini. Sepertinya tidak ada di dunia bawah. Apa yang terjadi? Hanya dengan pandangan sekilas, Raja Hantu Senming terkejut menemukan bahwa aura dari Jenderal Makam Mingyan sebenarnya berisi aura biasa yang bukan milik dunia bawah. Aura biasa ini mengandung kekuatan panas yang luar biasa, dan karena kekuatan panas inilah, kerusakan yang disebabkan oleh niat membunuh di laut mati berkurang, dan serangan niat membunuh di laut mati segera menjadi lebih ringan. Kekuatan aturan macam apa ini? Gumam Raja Hantu Senming terkejut. Mampu menetralisir niat membunuh di laut mati adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran Jenderal Makam Mingyan mampu mengendalikan niat membunuh di laut mati dengan tingkat budidaya melampaui transendensi tingkat ketiga. Ini sebenarnya adalah kekuatan aturan ini. Pelangi ilahi muncul dari mata Raja Hantu Senming, seolah-olah hendak merobek kekosongan di depannya. Saat ini Raja Hantu Senming sudah menyesal melepaskan Jenderal Makam Mingyan, mungkin saja rahasia yang terkandung pada Jenderal Makam Mingyan lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Namun, selama aku bisa memurnikan air laut mati secepat mungkin, Jenderal Makam Mingyan pasti tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Gumam Raja Hantu Senming menyipitkan matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mulai memurnikan sumber api dunia bawah Jenderal Makam Mingyan di depannya. Ketika kekuatan aturan unik yang terkandung di dalamnya memasuki tubuh, Raja Hantu Senming tiba-tiba merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berada di dalam tungku. Namun, kehangatan semacam ini tidak membuat nyaman Raja Hantu Senming, sebaliknya, ya. Sumber hutan di tubuhnya sangat ingin mencoba, dan sepertinya sangat bersemangat untuk mendapatkan nafas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Raja Hantu Senming yang mempraktikkan aura Senming sebelumnya. Setelah mengintegrasikan aura dari bagian aturan ini, Raja Hantu Senming menemukan bahwa ketahanannya terhadap air laut mati di sekitarnya telah meningkat secara signifikan. Air laut mati perlahan-lahan melonjak di bawah persepsinya. Raja Hantu Senming menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia sebenarnya berhasil memurnikan air laut mati ini. Meski hanya kontrol sederhana, tidak diragukan lagi ini merupakan keuntungan besar bagi Raja Hantu Senming. Tepat ketika Raja Hantu Senming menguasai air laut mati, di punggung Bukit Guiwei, pemilik makam kematian telah masuk. Setelah merasakan perubahan di punggung Bukit Guiwei, pemilik makam kematian juga merasa ngeri,
dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke arah datangnya aura mengerikan dari dalam punggung Bukit Guiwei. Dalam sekejap, pemilik makam kematian telah mencapai kedalaman punggung Bukit Guiwei, dan kemudian dia melihat aura hutan mengerikan yang terpancar dari Raja Hantu Senming di kejauhan. Dan sumber api dunia bawah dari Jenderal Makam Mingyan yang perlahan bertahan di sekitarnya dan perlahan menghilang. Apakah itu sumber api dunia bawah Jenderal Makam Mingyan? Wajah penguasa makam kematian berubah. Dia bisa melihat sekilas bahwa aura api dunia bawah di sekitar Raja Hantu Senming sangat mengerikan. Aura api dunia bawah tingkat ini seharusnya terbentuk setelah asal-usul Jenderal Makam Mingyan meledak. Oke. Orang-orang yang berada di mata air Laut Mati memang adalah orang-orang dari Raja Hantu Senming, dan dilihat dari nafas api dunia bawah, Jenderal Makam Mingyan mungkin dalam bahaya. Gumam penguasa makam kematian, wajahnya menjadi pucat, dan niat membunuh tiba-tiba muncul dari matanya. Segera setelah itu, penguasa makam kematian melihat air Laut Mati di sebelah Raja Hantu Senming, dan ekspresi kaget dan marah tiba-tiba muncul di pupil matanya. Dia terkejut, karena melihat bahwa Raja Hantu Senming bisa memurnikan air Laut Mati. Dia marah karena pihak lain berani mengirim orang untuk menghancurkan klonnya. Tapi dia senang selama dia membunuh Raja Hantu Senming, dia pasti akan mendapatkan rahasia menguasai air Laut Mati. Jika penguasa makam kematian memiliki keraguan tentang apa yang terjadi di mata air Laut Mati sebelumnya, maka melihat pemandangan di depannya ini, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Selain Raja Hantu Senming, tidak ada kemungkinan lain. Raja Hantu Senming, karena kamu berani menyentuh salah satu milikku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sinar niat membunuh tiba-tiba muncul dari mata penguasa makam kematian, dan dengan keras, bentuk tubuhnya itu menghilang tanpa suara, dan aura kematian yang tak terlihat dengan cepat meluas, melonjak ke arah Raja Hantu Senming di tengah lubang. Pada saat ini, di dalam lubang, Raja Hantu Senming, yang semula bersila, tiba-tiba berdiri. Ketika dia mengangkat tangannya, air Laut Mati benar-benar dibawa ke ruang portabelnya, dan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Selanjutnya adalah melacak Jenderal Makam Mingyan. Cahaya dingin mekar, dan Raja Hantu Senming tidak sabar untuk menangkap Jenderal Makam Mingyan. Raja Hantu Senming menutup domain hutannya dan tiba-tiba naik ke udara, hendak bergegas menuju kehampaan yang jauh. Dan pada saat Raja Hantu Senming menyingkirkan domain hutan miliknya dan hendak pergi dari sini, tiba-tiba, aura kematian yang tak terlihat turun dalam sekejap, dan punggung Bukit Guiwei yang awalnya gelap tiba-tiba berubah menjadi hutan kesuraman yang lebat. Aura kematian yang tak berujung itu seperti air terjun, menyelimuti Raja Hantu Senming untuk sesaat. Di sekelilingnya, dia melihat aura kematian yang tak berujung dan mengerikan melonjak, langit dan bumi mengalir, dan seluruh sosok Raja Hantu Senming sepertinya telah tiba di dunia lain dalam sekejap. Tidak baik, gumam Raja Hantu Senming kaget. Siapa yang menyergapnya di sini? Dia telah mencoba yang terbaik untuk memurnikan air Laut Mati sebelumnya, dan sangat gembira dan bersemangat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Sementara Raja Hantu Senming terkejut, tombak hitam kematian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia sekitarnya. Masing-masing tombak kematian ini berisi kekuatan kematian yang menghancurkan dunia, diringkas oleh aturan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, ia meledak dan datang ke depan Raja Hantu Senming. Merinding yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Raja Hantu Senming. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari benaknya, dan dia terus mengeluarkan peringatan yang menakutkan. Sial, siapa yang menyerang? Ekspresi wajah Raja Hantu Senming berubah drastis, tapi bagaimanapun juga, dia juga adalah penguasa istana Raja Hantu, jadi seberapa kaya pengalaman bertarungnya. Dia telah berperang di Laut Mati sepanjang tahun, dan ketika krisis terjadi, dia secara naluriah telah melepaskan domain hutannya. Segera setelah domain miliknya dilepaskan, seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam rawa tak berujung dan langsung ditekan oleh kekuatan yang mengerikan. Domain hutan yang awalnya dirilis secara bebas menjadi sangat lengket dan mengeras pada saat ini, dan hanya bisa menutupi kekosongan dalam radius ribuan mil, dan sudah ditekan hingga mengeluarkan bunyi klik yang keras. Domain kematian, itu kamu, penguasa makam kematian. Gumam Raja Hantu Senming sangat terkejut dan marah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah memasuki domain kematian dari Lord Reaper. Perisai berbentuk berlian gelap langsung muncul di depannya. Begitu perisai berbentuk berlian hitam ini muncul, ia segera memancarkan cahaya hitam berkabut dan berevolusi menjadi kabur di semua sisi. Perisai gelap dengan cepat membungkus Raja Hantu Senming di dalamnya.
Dan pada saat perisai terbentuk, terjadi ledakan, dan tombak kematian yang tak terhitung jumlahnya telah ditembakkan ke perisai tersebut. Raungan yang menakutkan bergema di seluruh dunia, dan ledakan sonik yang terbentuk secara langsung meledakkan kekosongan di sekitarnya. Dengan satu klik, perisai berbentuk berlian hitam yang diaktifkan dengan tergesa-gesa oleh Raja Hantu Senming mengeluarkan suara retak, langsung retak di bawah pemboman tombak aturan kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan tertusuk menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tombak menembus perisai Raja Hantu Senming, mereka juga kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan mereka membombardir tubuh menakutkan Raja Hantu Senming satu demi satu. Nafas kematian mengerikan yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuh Raja Hantu Senming, dan Raja Hantu Senming meraung, dan tubuhnya dengan cepat bertambah besar. Dengan keras, hantu jahat ganas dengan ketinggian 10.000 kaki muncul di dunia, dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dia memblokir tombak kematian ini dengan kekuatan. Namun meski begitu, karena terkena dampak kekuatan kematian yang begitu besar, dampak kematian yang mengerikan yang menyerbu ke dalam tubuh Raja Hantu Senming masih membuat tubuhnya mengeluarkan suara yang pecah, dan tubuhnya bergetar hebat di bawah kekuatan ini. Dengan letupan, semburan darah hitam muncrat dari sudut mulutnya. "Lord Reaper, apa maksudmu?" teriak Raja Hantu Senming menengadah ke langit dan meraung dengan marah, dan energi hantu yang mengerikan tersapu. Dia akhirnya mengambil kesempatan itu, dan domain hutan yang menakjubkan meluas ke seluruh tubuhnya, membentuk ruang pertahanan unik di satu sisi. "Huff, apa maksudmu? Kamu masih berani bertanya, Raja Hantu Senming?" Namun, begitu Raja Hantu Senming selesai berbicara, kekuatan kematian yang mengerikan datang seketika. Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di kehampaan sekitarnya. Dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah masuk dari tanah terlantar ke neraka tak berujung dalam sekejap, dan tangisan hantu datang dari langit dan bumi, seolah-olah jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam pikirannya dan turun langsung ke lautan jiwanya. Laut jiwa Raja Hantu Senming berguncang secara langsung. Di tengah suara tangisan dan lolongan hantu ini, rasa sakit yang hebat tiba-tiba datang dari pikirannya. Jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan gila-gilaan di laut jiwanya, mencoba merobek laut jiwanya secara langsung. "Raja Hantu Senming, kamu merebut mata air laut mati dariku dan membunuh bawahanku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu, Raja Hantu, memiliki keberanian untuk menantang keagungan pemakaman kematianku." Raungan gemuruh terdengar, seperti guntur yang bergetar, membuat segala arah bergetar, dan daerah sekitarnya runtuh, menyapu segala sesuatu di dunia. Serangan hebat, mengalir langsung ke pikiran Raja Hantu Senming. "Kamu," ucap Raja Hantu Senming terkejut dan marah. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot berbicara, dampaknya yang berat seperti lautan luas, langsung berdampak pada jiwanya hingga mendidih, yang mengejutkan seluruh hatinya. Pada saat ini, Raja Hantu Senming merasa jika dia tidak dapat keluar dari pertempuran tepat waktu, kemungkinan besar dia akan terjebak di sini atau bahkan mati di sini. Raja Hantu Senming mengertakkan giginya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya. Dalam sekejap, lautan jiwanya mulai mendidih. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat, dan cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membentuk badai yang mengerikan di benak Raja Hantu Senming, secara langsung meledakkan serangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan pikirannya segera kembali tenang. Seteguk darah muncrat. Meskipun Raja Hantu Senming berhasil menghalau serangan penguasa makam kematian, dia tetap memuntahkan darah. Wajahnya pucat, sudut mulutnya berdarah, dan dia dalam keadaan yang menyedihkan. Pukulan tadi dilakukan dengan membakar sumber jiwanya. Seperti kata pepatah, 1000 luka pada musuh, 800 kerugian pada diri sendiri. Dampak dari pembakaran jiwa pada orang kuat di dunia bawah bahkan lebih mengerikan daripada pembakaran aturan. Meski serangan penguasa makam kematian berhasil dipukul mundur, Raja Hantu Senming juga dirusak oleh nafas ini. "Lord Reaper, ada yang ingin kukatakan." Dengan satu pukulan, serangan penguasa makam kematian berhasil dihalau, dan Raja Hantu Senming berseru naik ke langit. Dalam kehampaan yang tak berujung, pada saat ini, sesosok tubuh muncul. Sosok ini, dikelilingi oleh kekuatan ruang, terintegrasi sepenuhnya dengan kehampaan di sekitarnya, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Di antara alisnya, sepasang mata besar terbuka, dengan cahaya tak terlihat mekar di dalamnya, menatap pertempuran di punggung Bukit Guiwei, menyelam ke dalam kehampaan tanpa menyebabkan fluktuasi apapun.
Hahaha, Raja Hantu Senming ini sangat ahli dalam hal itu. Saat ini, dia benar-benar bisa melepaskan diri dari serangan pemilik makam kematian. Dia layak menjadi penguasa area terlarang di tanah terlantar dan orang kuat di alam tatanan abadi. Ucap Qin Chen terkekeh dan tidak bisa tidak mengaguminya. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Senming seharusnya membakar sumber jiwanya untuk menghindari gerakan membunuh penguasa makam kematian. Sumber roh itu sangat penting dan tidak dapat dirusak dengan mudah. Meskipun Raja Hantu Senming menggunakan ini untuk melarikan diri langkah pembunuhan penguasa makam kematian, hal ini juga mengarah pada kerusakan jiwa dan mungkin berdampak pada budidayanya di masa depan, yang sebenarnya tidak bijaksana. Di sampingnya, Wan Gumingzu memberikan komentar. Oh, Qin Chen tersenyum dan melirik ke arah Wan Gumingzu, jadi, jika Anda berada di posisi Raja Hantu Senming, apakah ada cara lain yang baik? Saya, ucap Wan Gumingzu terkejut, dan kemudian berkata dengan nada bangga, Tuan Muda Chen, jika saya benar-benar disergap, dengan tingkat budidayanya, secara langsung akan melepaskan domain tulang abadi, dan dapat langsung mengobrak-abrik domain penguasa makam kematian. Dengan kekuatan jiwa saya, serangan jiwa penguasa makam kematian tidak akan mampu melukai saya sama sekali, jadi kenapa perlu membakar sumber jiwa dewa? Ucap leluhur Wan Guming penuh percaya diri dan arogansi. Qin Chen meliriknya, jika bukan karena kelakuanmu sebelumnya, aku mungkin akan mempercayai kebohonganmu. Sekarang, haha, gumam Qin Chen tersenyum dan tidak berkomitmen. Wan Gumingzu segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tuan Chen, kita masih harus lebih berhati-hati. Penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming keduanya adalah orang kuat transendensi rangkap 3, kesadaran spiritual mereka sangat tajam, meskipun kita tersembunyi di sini, kita mungkin ketahuan jika kita tidak hati-hati. Qin Chen tersenyum, jangan khawatir, ada lebih dari kita berdua di sini. Bahkan jika kita ditemukan oleh mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Wan Gumingzu berbalik dan melihat sekeliling. Benar saja, ada banyak aura lain yang samar-samar muncul di sekitar punggung Bukit Guiwei. Meskipun punggung Bukit Guiwei merupakan area terlarang di tanah terlantar dan tidak dapat diakses, namun tidak sepenuhnya sepi. Kadang-kadang masih ada orang kuat yang melewati tempat ini, atau berlatih di punggung Bukit Guiwei. Terobosan Qin Chen sebelumnya menyebabkan penglihatan yang begitu menakutkan, dan sekarang pertempuran antara penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming secara alami menarik beberapa orang kuat yang lewat di dekatnya. Namun, orang-orang ini tidak berani masuk jauh ke dalam punggung Bukit Guiwei. Suasana pertempuran yang begitu menakutkan membuat mereka sekilas menyadari bahwa ini jelas bukan pertempuran yang bisa mereka ikuti, jadi mereka hanya melihat dari kejauhan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakjubkan tiba-tiba datang dari kedalaman punggung Bukit Guiwei, dan aura mengerikan tiba-tiba menyebar dengan punggung Bukit Guiwei sebagai pusatnya. Hah, apakah kedua belah pihak mencoba yang terbaik? Gumam Qin Chen menoleh dengan penuh perhatian. Pada saat ini, di punggung Bukit Guiwei, sosok penguasa makam kematian telah muncul di dunia luas, sosoknya sangat menjulang tinggi, seluruh tubuhnya ditutupi jubah, bahkan kepalanya ditutupi topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan acuh tak acuh. Raja Hantu Senming, berhentilah melawan. Di hadapanku, kamu tidak punya ruang untuk melawan. Terima saja kematianmu. Ucap penguasa makam kematian mengeluarkan suara dingin, dia mengambil satu langkah ke depan, dan nafas kematian yang tak ada habisnya mengembun di tangannya. Setelah beberapa saat, sabit hitam besar tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu sabit ini muncul, aura kematian di dalam kehampaan langsung melonjak, dan seluruh kehampaan bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan sabit ini. Penguasa makam kematian mengangkatnya tinggi-tinggi, dan nafas kematian yang tak ada habisnya berkumpul di sabit itu. Nafas seluruh sabit kematian melonjak dalam sekejap, mengarah ke bawah, dan sabit kematian langsung menghantam tubuh Raja Hantu Senming. Dengan letupan, jurang besar dipotong langsung ke tubuh Raja Hantu Senming, dan darah hitam muncrat seketika. Raja Hantu Senming meraung kesakitan, dan tubuhnya yang sangat kuat langsung hancur di depan sabit kematian. Lord Reaper, jangan paksa aku. Ucap Raja Hantu Senming, tubuhnya berlumuran darah terkena sabit kematian, dan dia meraung kesakitan. Luka di sekujur tubuhnya terus berceceran darah. Saat ini, ia benar-benar merasakan krisis yang kuat. Di mana luka robek itu berada, aura aturan kematian yang membuat jantungnya berdebar terus merembes keluar. Huff, Raja Hantu Senming, apapun cara yang kamu miliki sekarang, gunakan saja.
Karena kamu berani membunuh bangsaku dan merampas kesempatanku, kamu harus rela mati. Ucap penguasa makam kematian dengan dingin dan tidak tergerak. Aura penguasa makam kematian melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. Dia dengan penuh semangat melambaikan sabit kematian di tangannya. Sabit kematian yang mematikan langsung berubah menjadi jaringan pedang yang padat, membungkus Raja Hantu Shenming dengan erat. Dia tidak memberi kesempatan pada Raja Hantu Shenming untuk bersantai. Raja Hantu Shenming mundur dengan gila-gilaan, tapi sekarang di bawah domain penguasa makam kematian, dia hampir tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengorbankan serangkaian harta pertahanan di depannya, tapi bagaimana harta pertahanan ini bisa melawan sabit kematian? Ujung tajamnya terkoyak dalam sekejap, meninggalkan bercak darah di tubuhnya. Kekuatan aturan yang kuat terus mengikis tubuhnya. Lord Reaper, orang-orang mula yang membunuh putraku terlebih dahulu, dan kemudian menggunakannya untuk menerobos. Dia pantas mati, ucap Raja Hantu Shenming meraung, merasakan sumber tubuhnya yang terus-menerus rusak, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Jika ini terus berlanjut, begitu asal fisiknya dikonsumsi terlalu banyak, dia pasti akan pingsan di tempat, dan pada saat itu, dia akan semakin putus asa. Membunuh putramu, ucap penguasa makam kematian mendengus dingin. Apakah mungkin Jenderal Makam Mingyan membunuh putra Raja Hantu Shenming? Tapi pemikiran ini hanya sekilas, tapi penguasa makam kematian tidak memikirkannya secara mendalam, dia hanya mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika orang-orangku membunuh putramu? Pada titik ini, sumber keluhan dan sebagainya tidak relevan, yang penting adalah apa yang ada pada Raja Hantu Shenming. Serahkan apa yang kamu miliki, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk menjaga tubuhmu tetap utuh. Ucap penguasa makam kematian berdiri tinggi di atasnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi gerakan tangannya tidak dapat dihentikan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti air terjun dari langit, membelah dunia ke segala arah, tidak memberikan Raja Hantu Shenming satu kesempatan untuk bernapas. Serangan sabit dikombinasikan dengan bidang keteraturan benar-benar menjebak Raja Hantu Shenming, semakin dia berjuang, semakin dia menjadi tidak berdaya. Kamu, ucap Raja Hantu Shenming mengertakkan gigi dan dipenuhi amarah. Jika dia tidak ceroboh sebelumnya, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Baiklah, apa kamu tidak menginginkan sesuatu dariku? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Setelah Raja Hantu Shenming selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah sungai hitam panjang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Sungai panjang ini hanya panjangnya 100 mil, tetapi begitu muncul, niat membunuh yang mengerikan melesat ke langit. Awalnya, area langit dan bumi ini seluruhnya tertutupi oleh aura kematian yang dikeluarkan oleh sabit kematian dari penguasa makam kematian, tanpa ada celah apapun. Namun, saat sungai gelap ini muncul, aura kematian melonjak di wilayah dunia secara tak terduga. Niat membunuh yang mengerikan di sungai panjang itu langsung tersebar, membentuk zona vakum. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan ganas, membuat suara gemuruh. Apa, kamu benar-benar menguasai air laut mati? Melihat air laut mati yang mengelilingi Raja Hantu Shenming, pupil penguasa makam kematian tiba-tiba menyusut. Jika dia benar-benar mendapatkan harta karun ini, dengan bantuan dua harta karun ini, air laut mati dan sabit kematian, statusnya di tanah terlantar akan meroket, dan dia tidak akan lagi takut pada siapapun. Datang dan matilah untukku, teriak penguasa makam kematian mengayunkan sabit kematiannya dan langsung menebasnya. Cahaya pedang hitam legam sepanjang 10.000 kaki langsung meledak, menutupi Raja Hantu Shenming. Raja Hantu Shenming mendengus dingin, dengan jejak keganasan terpancar di matanya. Dengan aura pembunuh laut mati, tekanan yang awalnya ditekan oleh penguasa makam kematian langsung berkurang setengahnya. Mengambil kesempatan ini, dia langsung mengaktifkan sumber energi di tubuhnya. Apakah kamu tidak menginginkan air laut mati ini? Aku akan memberikannya kepadamu. Dengan raungan marah, Raja Hantu Shenming langsung mengorbankan air laut mati. Sungai hitam panjang itu bergejolak dengan dahsyatnya. Meski panjangnya hanya 100 mil, namun saat air laut mati meluap, momentum yang tercipta seperti lautan luas yang muncul seketika. Kemanapun sungai panjang itu lewat, kehampaan itu mengeluarkan bunyi klik. Suara aura pembunuh yang terkandung di dalam air laut mati dan domain kematian yang ditampilkan oleh penguasa makam kematian bertabrakan dengan dahsyat. Di bawah pengawasan semua orang, air laut mati yang perkasa dan sabit kematian bertabrakan seketika. Air laut meledak, dan cahaya hitam yang keluar dari sabit kematian meledak seketika,
dan langsung hancur berkeping-keping oleh niat membunuh yang terkandung di dalam air laut mati. Namun di saat yang sama, air laut mati yang panjangnya 100 mil pun terkoyak, juga terbelah oleh sabit kematian. Jurang panjang langsung terbelah menjadi dua bagian. Hah, mudah sekali, ucap penguasa makam kematian terkejut. Meskipun air laut mati di depannya hanya radiusnya 100 mil, aura pembunuh yang terkandung di dalamnya tidak terlalu mengerikan dan mudah terkoyak. Penguasa makam kematian terkejut. Ketika air laut mati terbelah, Raja Hantu Senming tiba-tiba meraung, dan terdengar ledakan. Separuh air laut mati yang terbelah dan mengalir ke arahnya berada di dalam tubuh Raja Hantu Senming. Di bawah suara gemuruh, ia langsung meledak. Air laut mati yang tak berujung berubah menjadi tirai air yang lebat, berjatuhan deras ke arah penguasa makam kematian. Penguasa makam kematian kaget, apa yang dilakukan Raja Hantu Senming. Meskipun air laut mati di depannya sangat mengerikan, dengan hanya setengah dari tirai air laut mati, meskipun mengenai dirinya, itu hanya akan menyebabkan kerusakan paling banyak padanya, tetapi tidak dapat melukai intinya. Apa yang dilakukan Raja Hantu Senming tidak ada gunanya sama sekali, malah dia kehilangan salah satu kartu asnya. Dia bingung di dalam hatinya, tetapi penguasa makam kematian terus bergerak. Dia mendengus dingin, dan mengaktifkan sabit kematian lagi. Dalam sekejap, aura sabit kematian melonjak, dan sekali lagi melonjak dengan aura cahaya pedang mencapai langit, menebas ke arah Raja Hantu Senming. Pada saat yang sama, penguasa makam kematian meraihnya dengan tangan besarnya, dan dengan ledakan, telapak tangan hitam besar langsung muncul di antara langit dan bumi. Telapak tangan gelap ini seperti tirai langit, dan dengan kuat meraih air laut mati yang terlempar ke hadapannya, berusaha menangkapnya. Sebagian air laut mati berkumpul dalam sekejap dan dikumpulkan. Saat ini, ketika penguasa makam kematian mengambil air laut mati dan melancarkan serangan terhadap dirinya sendiri, sedikit keganasan tiba-tiba muncul di mata Raja Hantu Senming. Dia langsung membakar sumbernya dan menggunakan sisa separuh air laut mati untuk melawan kepada penguasa makam kematian lagi. Sabit kematian jatuh, dan di saat yang sama, kristal hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Kristal ini benar-benar hitam dan berbentuk belah ketupat, dengan total 108 sisi. Setiap sisi bersinar dengan cahaya rahasia yang aneh dan dalam. Saat kristal muncul, atmosfer dunia bawah di sekitarnya langsung mendidih, dan terjadilah gelombang teror. Aura pembunuh langsung keluar dari dalam kristal. Kekosongan dalam radius 1 juta mil sepertinya tersulut, dan energi gelap di sekitarnya mendidih. Bahkan domain dari penguasa makam kematian tidak dapat mencegah penyebaran kekuatan seperti itu. Melihat kristal hitam ini, apakah itu penguasa makam kematian atau orang-orang kuat yang mengawasi dari kejauhan, ada ekspresi ketakutan di pupil mereka. Kristal sumber laut mati. Ini adalah sejenis harta karun dari kedalaman laut mati. Harta karun semacam ini sangat langka dan hanya muncul beberapa kali sepanjang sejarah tanah terlantar. Benda ini mengandung aura pembunuh yang menakjubkan, dan kekuatannya begitu menakutkan hingga hampir setara dengan total sumber dari 3 makhluk transenden. Saat objek ini pertama kali muncul, semua orang mengira benda ini mengandung asal-usul niat membunuh di laut mati, jadi mereka mempelajarinya satu demi satu, mencoba memahami aturan niat membunuh di laut mati. Namun, untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa memahami asal-usul niat membunuh tersebut. Hanya mereka yang memiliki pemahaman tertentu tentang takdir yang bisa melakukannya. Selain itu, setelah kristal sumber laut mati meledak, orang yang meledakkannya akan menanggung beban terberat dan kemungkinan besar akan mati di tempat. Dengan cara ini, tidak berdampak besar pada tata letak lahan terlantar. Tapi bagaimanapun juga, kristal sumber laut mati masih menjadi harta karun paling mengerikan di tanah terlantar. Tapi sekarang, Raja Hantu Senming benar-benar mengeluarkan kristal sumber laut mati, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat kristal sumber laut mati muncul, para ahli yang mengamati di sekitar punggung Bukit Guiwei semuanya mundur ketakutan. Meskipun jaraknya sangat jauh dari pertempuran, kekuatan kristal sumber laut mati sangat mengerikan. Setelah diselimuti, mereka pasti akan mati berdasarkan kekuatan mereka, dan sama sekali tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Pupil penguasa makam kematian menyusut. Pada jarak sedekat itu, begitu kristal sumber laut mati meledak, mengingat kekuatannya, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Kekuatan ledakan kristal sumber laut mati jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan ledakan air laut mati biasa. Raja Hantu Senming, apakah kamu ingin meledakkan kristal sumber laut mati ini?
Apakah kamu gila? Ucap penguasa makam kematian menstabilkan pikirannya dan berteriak, setelah kristal sumber laut mati diledakkan, hidup dan matiku tidak dapat diprediksi untuk saat ini, tapi dalam keadaanmu saat ini, sudah pasti kematianmu itu pasti. Iya, ucap Raja Hantu Senming menyeringai, dengan kegilaan di matanya, jadi, apakah kamu siap melepaskanku? Apa, membiarkan kamu pergi? Gumam penguasa makam kematian memandang dengan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mencapai titik ini, dan dia membiarkan Raja Hantu Senming pergi hanya karena kristal sumber laut mati, lelucon yang luar biasa. Dia berpikir begitu di dalam hatinya, tapi berkata di mulutnya, bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Raja Hantu Senming membuang kristal sumber laut mati di tangannya. Apakah kamu pikir aku idiot? Ucap Raja Hantu Senming tampak galak dan gila. Saat berikutnya, seluruh kristal sumber laut mati tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan kristal sumber laut mati yang berisi aura kematian mengerikan yang tak ada habisnya telah meledak. Seolah-olah jutaan bintang meledak dalam sekejap, bola panas yang menyengat itu sepertinya mampu menelan segalanya. Cahaya hitam lahir dalam sekejap. Kelompok cahaya hitam yang terkondensasi dari cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mengandung energi yang sangat mengerikan. Gelombang kejut kekuatan kematian bagaikan lautan luas, menyapu segala arah dalam sekejap. Ruang tersebut langsung diubah menjadi aliran partikel paling dasar oleh kekuatan kematian dan kehancuran yang mengerikan ini, dan fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya di mezanin ruang angkasa juga melebur menjadi ketiadaan pada saat ini. Gila, kamu gila, teriak penguasa makam kematian meraung, Raja Hantu Senming, apakah kamu tidak takut mati? Jika kristal sumber laut mati meledak, kamu tidak akan selamat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Hantu Senming akan meledakkan kristal sumber laut mati ini tanpa ragu sedikit pun. Bisakah dia yakin bahwa dia masih bisa selamat dari ledakan kristal sumber laut mati? Sementara penguasa makam kematian meraung, dia berteriak di dalam hatinya dan mundur dengan gila, berharap dia bisa meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Bayangan besar Dewa Kematian langsung muncul di belakangnya. Itu adalah makhluk yang sangat agung, diselimuti jubah tak berujung, dengan hanya sepasang mata yang terbuka, tapi mata itu mengandung kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, sabit kematian yang awalnya mengenai Raja Hantu Senming diambil kembali oleh penguasa makam kematian. Sabit kematian yang gelap berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimutinya dalam sekejap. Terlebih lagi, penguasa makam kematian langsung mengaktifkan kekuatan aslinya, dengan cepat mengecilkan domain kematian, secara langsung hanya mencakup radius 10.000 kaki sendiri. Bidang ketertiban telah menyusut tajam, namun kekuatannya meningkat tajam. Pada saat yang sama, berbagai harta pertahanan muncul di depan penguasa makam kematian, membentuk pertahanan mutlak di depannya. Di antara mereka, sebuah istana sederhana muncul, mekar dengan berbagai sinar cahaya, menutupi penguasa makam kematian di bawah. Di bawah pengaruh mengerikan dari kristal sumber laut mati, penguasa makam kematian jelas telah mencoba yang terbaik. Dia menggunakan semua cara penyelamatan nyawanya dalam sekejap. Dia tidak ingin mati di sini. Cahaya hitam tak berujung yang menghancurkan langit dan bumi, cahaya yang begitu gelap hingga orang tidak bisa melihat apapun sama sekali, seketika menyelimuti penguasa makam kematian. Gila? Raja Hantu Senming gila. Apa yang dia pikirkan? Apa dia tidak tahu kalau dia akan mati jika kristal sumber laut mati meledak? Di kejauhan, ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya di luar punggung Bukit Guiwei juga ketakutan. Satu demi satu mereka melarikan diri dengan panik. Cahaya hitam pekat menyebar seketika dengan gelombang kejut yang mengerikan, menutupi semuanya. Kristal sumber laut mati. Di kejauhan, Qin Chen secara alami melihat pemandangan ini. Namun, dia jauh lebih tenang dari siapapun yang hadir. Yang pertama adalah karena dia cukup jauh. Dia terletak di luar punggung Bukit Guiwei. Meskipun kristal sumber laut mati sangat mengerikan, jangkauan inti ledakannya terbatas. Bagian luar dari punggung Bukit Guiwei sudah merupakan tempat yang sangat aman, dan paling banyak akan diserang setelahnya. Detasemen biasa mungkin terasa putus asa, tetapi bagi Qin Chen sekarang, selama dia tidak berada di pusat ledakan, tidak akan ada banyak masalah. Kedua, ketika kristal sumber laut mati meledak dan cahaya hitam tersapu, perasaan yang agak familiar tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Ini, kekuatan niat membunuh laut mati. Meskipun kekuatan kristal sumber laut mati lebih ganas,
Qin Chen langsung mengerti bahwa kekuatan yang terbentuk setelah ledakan kristal sumber laut mati ternyata adalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalam air. Laut mati. Saya telah menguasai mata air laut mati dan memahami beberapa aturan niat membunuh di air laut mati. Ancaman bagi saya dari dampak ini sebenarnya kurang dari 1/10 dari transendensi normal. Pada saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba mengerti. Aura niat membunuh yang tak terlihat muncul di sekelilingnya, dan saat berikutnya, cahaya gelap juga menyelimuti dirinya. Ada keheningan antara langit dan bumi. Cahaya hitam yang menyilaukan ini menyelimuti puluhan juta kilometer, dan semua gunung, bumi, dan kehampaan diubah menjadi aliran partikel paling dasar. Setelah keheningan yang lama, terjadi ledakan gemuruh dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menuju ke segala arah. Dampak dari segala arah meledakkan puncak yang gelap gulita di punggung Bukit Guiwei, dan bahkan merobek ngarai yang dalam dari tanah di luar punggung Bukit Guiwei. Orang gila, ini orang gila, Raja Hantu Senming, sudah mati. Dia pasti mati kali ini. Di bawah istana kuno, penguasa makam kematian bertahan, mengaum tanpa suara di dalam hatinya. Bahkan di bawah begitu banyak lapisan pertahanan, dia, yang merupakan inti dari ledakan kristal sumber laut mati, masih menanggung beban guncangan yang mengerikan. Tubuhnya terhanyut dengan bekas darah dalam sekejap, dan kecuali istana kuno dan sabit kematian di atas kepalanya, banyak harta karun yang dia tampilkan benar-benar terkoyak dalam sekejap. Namun meski begitu, hampir sepertiga asal fisik penguasa makam kematian langsung hilang. Tapi dia selamat. Aku baik-baik saja, hahaha, aku baik-baik saja. Ucap penguasa makam kematian sangat gembira, dan tubuhnya yang dimusnahkan dengan cepat mulai pulih. Selama aku baik-baik saja, semua milik Raja Hantu Senming akan menjadi milikku. Dia menyusun kembali tubuhnya dan menatap ke depan ke tempat Raja Hantu Senming berada. Ledakan cahaya hitam mengerikan yang dibentuk oleh kristal sumber laut mati di depannya mulai menghilang dengan dahsyat, namun tempat asli Raja Hantu Senming di depannya kosong, tidak ada yang tersisa, hanya kehampaan yang rusak. Orang itu sudah pergi.